di Asus Clash of the Titan Dota 2 turnamen ya, dengan prize pool 6 juta rupiah dan didukung oleh Asus juga yes pak. Dan kita berada di ronde kedua antara Zero Latitude melawan The Prime Avery di Grand Final pasti ya. Dan kalau kita melihat kemenangan dari Zero Latitude di ronde yang pertama brilian banget, kita bisa mungkin mengingat lasuarnya itu luar biasa banget. Nah itu memang cukup epic kalau menurut gua di sana. Posisi dari Supernova, kemudian Deathwardnya juga cukup bagus. Draw Ranger memiliki Aegis dan memang kasih kesusahan untuk tetap bertahan. Tapi kita akan melihat kejutan dari The Prime Avery. The Prime Avery bakal menang atau tidak. Kalau misalkan menang otomatis bakal masuk ke ronde yang ketiga. Tapi kalau misalkan dari The Prime Avery kalah, otomatis Zero Latitude bakal berada di podium 1 dan The Prime Avery bakal berada di podium yang kedua di turnamen Asus Clash of the Titan Dota 2 turnamen. Bentar relax dulu. Bentar aja. Oke, dan kita masukin di band press yang pertama dari Zero Latitude, ternyata Lina dan juga Io. Kemudian dari depan Avery, no Phoenix, no X. Oke. Draw Ranger VG. Yuk, mencoba strategi yang pernah digunakan. Oh, Lesrak. Oke, Lesrak dan juga Earthshaker. Wow, 2 stunner dan 1 spammer. Tentunya Lesrak juga masih memiliki Lightning Storm untuk terus melakukan spam dengan cooldown yang gue rasa tidak terlalu lama. Kemudian damage-nya juga ada sedikit efek slow-nya. Oke, apa yang akan terjadi gue masih bertanya-tanya ini. Bisa nggak ya, dalam arti gini, stunnya Lesrak ini kena terus gitu loh. Kalau misalnya kena terus otomatis harus ada visur dari Earthshaker yang cukup bagus tentunya. Kalau misalkan visurnya jelek, stunnya juga jelek. Kalau misalkan stunnya bagus, kanannya juga bagus. Kalau misalnya pacarnya jelek, biasanya pasangannya bagus. Gua nggak bercanda. Nah, kita kembali ke Zero Latitude. Ada Bad Rider dan juga ada Undying di sini. Undying memang overpower. Kita kembali Undying. Kalau misalkan dia bertemu dengan super tuh kuatnya itu di DK, kemudian di Tombstone, itu udah luar biasa banget. Dan kemudian dari Zero Latitude sendiri ada Nevermore dan juga ada Brewmaster juga yang di ban. Dan dari The Prime Avery PL, oh no, dia melakukan ban PL. Gua rasa dia mau ngepick PL di sini, karena udah ada Earthshaker gitu loh. Dan sementara The Prime Avery juga melakukan ban with Stocktar. Kemudian Zero Latitude, gua rasa dia ngebannya sama aja kayak pertandingan yang pertama gitu loh. Jadi bener-bener men-shutdown hero yang biasa digunakan oleh The Prime Avery gitu loh. Wow, luar biasa dari Liberi Fatali. The Drafter. Oh, S4. Ada Magnus di sini. Jadi gua rasa kalau misalkan Magnus ditambah dengan Echo Slam, ditambah dengan stunnya Lesrak, ditambah dengan Lightning Storm, ditambah dengan follow up dari Prime Avery, wah itu luar biasa banget. Ini ada yang cukup unik. Tepan Maverick sekarang bermain Symphony of Combo. Jadi mungkin bakal bermain bumbu combo di sini. Wow, really? Juggernaut? Wow, plan dari Zero Latitude ini kurang stunner nih. Tapi kalau misalkan DK-nya kena banyak orang, kemudian Juggernaut tinggal melakukan Omni Slash, ya masih bisa sih harusnya. Harusnya sih masih bisa. Dari Zero Latitude ini mencoba untuk keep fighting. Gua tahu dari gaya dia mengambil Juggernaut tuh, ini udah pasti mencoba untuk bermain late, entah itu setengah jam, entah itu 40 menit. Yang jelas Juggernaut harus bisa terus survive. Karena Symphony of Combo dari Tepan Marfore yang paling enak buat menghindar ya Juggernaut. Battle Fury ya, meskipun terkena efek stun, sebenarnya dia bisa menghindari skill yang lain lah, atau menghindari follow up yang lain. Jadi misalkan Battle Fury ketambahan Pespot, ya lu muter-muter sambil tembus unit. Ya kapan lagi coy. Ya kan, ini sebenarnya udah apa ya, dari Zero Latitude ini hanya tinggal bermain hati-hati.
seandainya tidak keculik begitu banyak, kemudian Magnus sendiri terlalu bebas untuk melakukan farming, ini agak sedikit berat. Karena untuk memegang Magnus itu agak susah. Magnus tuh punya skewer ya. Kita tahu skewer itu memang agak sedikit annoying. Dan sementara di Temper Malfoy juga mengambil Beaster Bag di sini. Oh, dia menambah spammer di sini, ada yang Coil Spray. Kemudian mungkin bakal sedikit mengharassing. Ya, kita bisa bayangkan kalau misalkan ada RP yang bagus, terus kemudian ada follow up dari Temper Malfoy, itu udah luar biasa banget. Oke, really. Mungkin Magnus bakal berada di mid, sementara Zeus juga berada di mid. Otomatis agak sedikit susah untuk seorang Magnus untuk terus melakukan farming, karena kita tahu Lightning Bolt dari seorang Zeus juga spammer, memang agak sedikit susah. Jadi Magnus mungkin harus berpikir dua kali mau ngontrol rune juga atau stay di lane. Karena seorang Magnus harus benar-benar mungkin membawa botol. Itu penting banget kalau misalkan Magnusnya berada di mid. Tapi kalau misalkan berada di offline ya I don't care gitu loh. Yang penting dia cukup aman dan dia bisa memastikan dirinya untuk lebih cepat ke Blink Dagger dan juga sepatu, itu yang poin paling penting. Karena saat adanya RP, meskipun lu tidak memiliki Arcane, yang penting mati lu dapat duit, lu bisa beli Arcane. Kan itu. Jadi belilah item yang sekiranya bermanfaat gitu. Kalau misalkan mungkin lu main pakai Magnus tapi lu fokus ke Arcane. Sebenarnya kalau terlalu fokus ke Arcane itu lu bisa farming lagi. Cuman masih terlalu lama. Lu farmingnya nanti bakal ke wave creep. Tapi kalau misalkan dengan adanya Dagger terlebih dahulu, lu mau farmingnya tuh nge-kill hero gitu loh. Jadi duit yang lu dapat tuh bakal lebih banyak, experience juga lebih banyak, jadi lebih menguntungkan. Sementara di Zero Latitude dengan ada Zeus, kemudian ada Juggernaut, ada Undying juga, mungkin saja dia mencoba melakukan dike Lightning Ball, mati. Dike mengurangi strength tentunya. Di saat strength berkurang, otomatis maksimal nyawa juga berkurang. Ini bakal gawat banget. Gua harap sih kalau misalkan Zeusnya udah RO atau refresher op tuh macam-macam 2 kali Thunder Gortward, mungkin yang bakal mati pertama ya Earthshaker-nya gitu, atau mungkin Lestraknya. Tergantung Lestrak sih. Kalau Lestraknya langsung fokus ke Bloodstone, gua rasa nggak bakal mati ya. Justru malah Lestrak bisa di depan. Dia punya ulti yang overpower kalau misalkan nyawanya lebih banyak, jadi dia bisa bertahan sekaligus maju ke depan. Dan untuk di last ban dari Zero Latitude itu ternyata Rubik yang di ban, dan dari Temper Malfoy dia melakukan ban Storm Spirit. Well, the last pick dari Temper Malfoy sangat-sangat membantu sini. Gua rasa dia butuh hitter yang cukup bagus tentunya untuk apa istilahnya, bukan cukup bagus ya, apa ya, mengimbangi Juggernaut lah. Karena Juggernaut kalau tidak ada penyeimbang itu agak sedikit susah loh. Oh, dia tidak mengambil itu, tapi dia mengambil Disruptor. Gua rasa sini Lestrak bakal menjadi carry deh. Oke, gua tahu maksud dari Temper Malfoy di sini. Mungkin Mr. P bakal di posisi offlane, sementara dari Lestrak sendiri, Lestrak juga bakal berada di posisi offlane untuk menjadi carry, bakal lebih cepat. Lestrak memang cukup annoying, belum lagi Diabolic Edict. Aduh, untuk menghancurkan tower tuh gampang banget. Kalau misalkan target hanya tower doang, itu udah gampang banget untuk dihancurkan. Dan sementara Zero Latitude mengambil Silencer. Wow, Silencer mencoba untuk mematikan combo dari The Primal Fury. Tergantung, kalau misalkan Silencer kena RP, ya beda lagi ceritanya. Tapi kalau misalkan Silencer tidak terkena RP, gue rasa bakal menguntungkan untuk posisi seorang Magnus tentunya. Dan oke, sebelum pertandingan gua melawan Dota dari Dota 2 TV Indonesia mengucapkan selamat sore dan terima kasih yang ada di Twitch maupun yang ada di in-game. Kita berada di Asus Clash Dota 2 turnamen antara The Primal Fury melawan Zero Latitude Best of the Grand Final. Ini bakal menjadi pertandingan penentuan untuk buat Zero Latitude. Kalau misalkan dia berhasil menang, otomatis 2 poin bakal diambil dan The Primal Fury tidak mendapatkan poin. Sementara The Primal Fury kalau misalkan menang, otomatis bakal ada ronde yang ketiga. Semakin seru, semakin panas di pertandingan kali ini. Oh oke, Juggernaut berada di depan dan dia langsung bertemu dengan Disruptor face to face. It's okay. Dan sementara posisi dari Popo
Oke, nice banget. Dejavunek juga ternyata dia lebih memiliki sepatu duluan. Dan gue rasa Dejavunek yang sedikit terjebak, tapi Tombstone juga keluar masih mencoba keep fighting stone dari Leshrac. Sayang, miss di sini, harus Don X1 yang mati. Sementara zombie, ada 2 zombie yang mengejar posisi dari Disruptor. Panda dalam bahaya, gue rasa dia harus mati terkena Curse of the Silent di sini. 2 hero mati dari Permafore dan Minerva dia berhasil kabur meskipun sempat dikejar zombie di sini. Wah, ini kerugian yang cukup besar buat Permafore. Jadi semisal Zero tadi menang war, di mana posisi dari Juggernaut juga sudah sepatu, ternyata dia langsung sepatu. Dan mungkin sudah ada trik dari Ribery Fatali untuk mendapatkan kill. Dan gue rasa bounty yang di atas juga ditunggu oleh Panda di sini. Panda harus dia rela kehilangan 100 gold kayaknya untuk membeli TP di sini, untuk terus langsung terjun ke mid. Dan sebenarnya untuk Zeus sendiri, oh no, dia udah botol di sini. Ya, gue rasa agak sedikit susah sekarang. Kan gue rasa First Blood tadi juga berada di Undying, kemudian Silencer juga berhasil membunuh Leshrac di sini. Wow, horor banget dari Cerolat itu, cukup garang di awal-awal. Dan ternyata Panda di mid. Oke, it's okay. Sementara Magnus berada di offline, bisa sebagai bisa dibilang carry karena dia memang dia berada di posisi offline di sini. Wah, yang susah nih di Undying nih. Slow dari Don X1 agak sedikit susah juga kalau misalkan Don X1 terlalu banyak terkena sticky napalm. Toh nanti Undying juga hanya tinggal melakukan DK, dan DK. Nah, kalau melihat Bencong sendiri, gue tuh ngelihatnya di saat Leshrac-nya, bukan Leshrac-nya mati sih. Saat tadi yang mati pertama tadi. Saat Don X1 mati, terus dia ngeluarin Tombstone, otomatis zombinya bakal keluar. Karena dimana dia yang mati, zombie pun datang. Dan kalau melihat di atas, Magnus agak sedikit diharasing. Waduh, di sini So mengambil Grace of Wisdom lagi. Gila. Dia benar-benar menjadi spammer di sini. Dan sebenarnya kalau untuk Minerva sendiri, dia hanya sekedar melakukan farming di sini. Yap, Avila mencoba mengganggu maybe untuk mendapatkan experience. Dan gue rasa sih posisi dari Avila juga cukup mudah untuk mengambil creep yang ada di hutan. Really big farming dari Beat Rider sih untuk lebih cepat ke Blink Dagger tentunya. Dan sebenarnya untuk Panda sendiri, oke, Panda dan juga Magnus mungkin butuh rune juga nih. Sama-sama butuh, bakal gawat banget. Dan sementara Panda juga belum ada botol sih, botol hanya tinggal diantar. Dia juga berhasil mendapatkan bounty tentunya. Dan sementara posisi dari Besterback di sini tidak terlalu bahaya, dalam arti dia meskipun tidak terlalu diharasing juga. Sementara posisi dari Beat Rider juga cukup nyaman. Gua rasa di sini Juggernaut juga begitu bebas untuk mendapatkan last hit. Dan kalau kita melihat posisi dari Besterback sendiri, no, dia belum siap. Tapi kalau gue lihat Magic Wand-nya udah stuck 15. Ini udah cukup banyak untuk seorang Besterback tetap bertahan berada di bawah. Dan kalau melihat Panda juga, dia lebih memiliki Lightning Storm. Gue rasa emang cocok sebenarnya untuk melakukan spam, apalagi di Belly Fatali juga Art Lightning ternyata yang level 2. Jadi dia benar-benar mencoba mengusir Panda juga, tidak hanya wave creep, tapi Pandanya juga kalau bisa pulang semua gitu. Dan kalau kita melihat di mid, posisi dari Sancha juga melakukan smoke, tapi gue rasa tidak bakal terjadi apa-apa di sini. Dan Don X1 terkena sticky napalm, sementara Popo tidak memiliki mana. Dan ada glimpse yang menuju ke Beat Rider. Anda yang melakukan right click juga melakukan DK luar biasa. Tombstone yang cukup membantu. Sementara di sini Popo juga masih dikejar zombie. Benjo juga masih memiliki mana tentunya untuk melakukan DK, cuman tidak di follow up di sini. Benjo juga cukup fat sebenarnya, dia memiliki begitu banyak nyawa dan dengan nyawa pun juga cukup cepat. 3-0 untuk Zero Lat itu. Sementara Popo juga kelihatannya bakal mencoba mengejar Avila. Avila tidak memiliki mana di sini. Oke, nice block. Dan Avila juga mungkin bakal langsung melakukan TP sih. Oh no, dia melakukan Firefly luar biasa dari Avila di sini. Thunderstrike, no, Thunderstrike hanya satu kali sih, sayang banget. Dan sementara Panda juga tidak memiliki mana untuk mengejar Silencer di sini. Wow. 3-1. Zeus juga berhasil dibunuh oleh Leshrac tadi. Jadi gue rasa yes, oke. Yang penting tetap mendapatkan kill.
Dan kalau gua lihat di sini dari RCK sendiri, kayaknya sih dia harusnya botol ya. Jadi mungkin dia bakal mengontrol rune yang ada di atas. Dan sebenarnya kalau Panda juga agak sedikit berat, dia bisa bertahan dan dia harus mengembalikan mananya cukup cepat tentunya. Jadi dia menggunakan jasa kurir untuk mendapatkan regen dari botol tentunya. Dan sebenarnya kalau melihat dari Don X1 sendiri masih tetap bertahan di Magic Stick dan sudah ada sepatu. Dan kalau kita melihat posisi dari Magnus juga mencoba melakukan stacking, tapi gue rasa nice observer yang dilakukan oleh Zero Latitude di sini otomatis tidak bakal bisa untuk melakukan stacking. Ya kayak udah kebaca aja gitu loh. Pergerakan dari The Prime tuh udah kebaca banget sama Zero Latitude. Jadi Zero Latitude juga langsung mengantisipasi hal itu daripada terlalu menunggu-nunggu, nanti bakal menjadi malapetaka buat Zero Latitude sendiri. Oh no, Don X1. Oh, dia terkena DK begitu sakit, dan gua rasa Tombstone juga keluar. Oh my god, Thunder Godward juga keluar di sini. Dan sementara posisi dari Magnus juga dia berada di Fountain, Arcycle juga berada di mid. Cuma tidak terjadi apa-apa karena di sebelah kiri juga sudah ada Popo di sini. Sorry, Minerva. Nice Visor, dan sementara ada Glimpse juga. Jadi gua rasa Panda juga berhasil membunuh Zeus di sini. Cukup mudah geng yang dilakukan oleh The Permafur untuk menuju ke Zeus. Dan sementara di bawah, wow, really Don X1 dia kembali ke bawah di sini untuk defend tier tower pertama yang ada di bawah. Sementara kalau melihat dari Magnus sendiri 540 gold tidak terlalu banyak. Dikurasa dia mungkin bakal lebih fokus ke Arcane deh, karena itu farmingnya agak sedikit susah. Benar-benar susah farmingnya tentunya. Dan kalau melihat Don X1 kayaknya dia TP karena memang butuh level 6. Benar-benar butuh level 6. No, Jagi. Dia masih memiliki Omni Slash tentunya. Kenapa tidak dikeluarkan di sini Jagi? Yeah, boy. Oh, nggak mati ternyata. Sementara kalau kita melihat posisi dari Pupu juga agak sedikit terjebak. Kemudian Lestrak juga masih memiliki haste, tapi dia lebih baik mundur ke belakang di sini. Dan gue rasa karena posisi dari Lestrak juga recharge bottle tidak terlalu banyak tadi, jadi tidak bisa langsung menghajar Juggernaut begitu aja. Tapi so far so good. Omni Slash-nya udah keluar. Oh, di belakang ada Benclong bertemu dengan Popo. Masih dipukul DK, cukup sakit di sini untuk menuju ke Earthshaker. 587 nyawa dari Earthshaker. Tidak terlalu banyak. Agak sedikit susah tentunya untuk terus bertahan di atas. Magnus juga kelihatan dia bakal benar-benar main safe. Kalau kita melihat Gary Gold-nya saja itu benar-benar bermain safe tentunya. Oh, Liberiva. Dia diklaim semalam aja di sini. Dan setelah stun dari Panda juga gagal. Thunder Godward ada tier tower yang melakukan right click, dan art line dari Beri Fatali. Panda sedikit blunder di sini. Sementara kita melihat Don X1 juga mencoba mengejar Avila, sama-sama terkena slow. Yang satu pakai Nasal Go, yang satu pakai Sticky Napalm. Jadi otomatis yes, tidak terjadi apa-apa di bawah. Kalau kita kembali ke atas di sini dari seorang RCK masih terus melakukan farming. Alright. Dia masih mencoba memanfaatkan shockwave untuk mendapatkan lasit tentunya. Ada apa nih? Mungkin mencoba untuk melakukan smoke non just Arcane. Tapi dari ZL semuanya pada turun tangan di sini untuk mendapatkan Arcane juga. Oh no, Regen dia melerai Don X1. Di Beri Fatali tidak mendapatkan rune, dan Avila juga kurasa dia tidak bakal bisa mengejar Beastback. Beastback juga sudah memiliki Warped, tapi ada Undying yang datang membantu, dan Tombstone juga keluar. Nice Visor dari Popo di sini. Oke, just satu zombie di sini. Jadi gue rasa tidak terjadi apa-apa, otomatis Tombstone bisa gue bilang agak sedikit sia-sia di sini. Ya sebenarnya kembali nggak ada stunner sih. Kalau yang gue lihat dari ZL tuh nggak ada stunnernya. Kalau di Samplernya sih banyak, paling ada Zeus juga yang punya Lightning Ball. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Dan sebenarnya kalau melihat Panda sih kayaknya dia mencoba harassing. Yap, udah ada Diabolic Edict, dan Liberi Fatali juga sudah memiliki Lightning Ball level 4. Bisa dibilang spammer sih sekarang. Dan untuk Don X1 sendiri juga melakukan stack. Dia mencoba untuk bisa dibilang comeback. Karena gue rasa dengan ada power trade itu lebih menguntungkan lagi. Dia lebih keras lagi, dan kalau misalkan dirubah mana, otomatis mananya dari Berserk juga bakal nambah gitu, maksimal mananya.
Itu mungkin bermanfaat kalau misalkan dia mencoba untuk melakukan spam quill spray tentunya. Bisa gue bilang di sini space created untuk Jajafonek tentunya. Dan turtle pertama yang ada di bawah juga sudah dihancurkan oleh Zero Latitude 25 di menit ke hampir yang 10 sekarang. RCK juga masih belum level 6, bener-bener dipush sama Juggernaut. Di sini Juggernaut juga gua rasa dia masih bisa untuk melakukan jungling. Dia punya item metas, dia punya pastebook juga. Jadi untuk melakukan jungling itu hal yang sangat mudah untuk seorang Juggernaut pastinya. Oh, Lestrak berhasil bunuh Zeus di hutan Dire. Ada sedikit offset. Oh, nice claim dan pow! Nice banget stun dari Panda dan Global Silent tidak bisa membantu Silencer untuk tetap bertahan yang berada di mid. Kalau kita melihat Magnus ternyata mati dan sementara Juggernaut masih terus mencoba mengejar Popo. No, begitu cepat movement speed dari Jajafonek dan Nasalgo. Oh, tidak begitu membantu Jajafonek, tidak memiliki mana dia melakukan TP. Masih ada right click dan Quill Spray. Where is the Quill Spray? Aduh, sayang banget di sini. Benar-benar sangat disayangkan, tinggal satu kali Quill Spray tapi Down X1 tidak berhasil mendapatkan nyawa dari Juggernaut di sini. Oke, Thunder Courtyard langsung juga menuju ke Down X1 dalam bahaya di sini. Gue rasa bakal mati. Yep. Gak sedikit susah di sini. Dan sementara Panda juga masih terus melakukan farming. Iya, gue rasa pilihan yang cukup bagus sih untuk seorang playmaker terus melakukan farming karena tier tower pertama juga sebentar lagi bakal hancur. Dan kayaknya mencoba untuk ke Bloodstone di sini. Atau mungkin Aghanim. Oh enggak sih, kalau Aghanim mungkin ke Bloodstone. Atau dia mencoba untuk ke Skadi. Ya siapa tahu. Dan sebenarnya kalau melihat dari Artseeker, wah dia sudah ada 2 observer cuman masih belum dipasang di sini. Dan kalau kita melihat posisi dari Artseeker yang berada di posisi safe lane, dia mencari benar-benar mencari duit sekarang. Arcane terlebih dahulu untuk menambah banyaknya mana, kemudian juga dia masih bisa melakukan farming dengan Shockwave. Sementara ini mungkin Arcane yang bakal dimanfaatkan. Dan kalau untuk Mr. Pack sendiri kayaknya dia mengincar Halberd deh. Karena memang sudah ada Belt of Strength atau dia langsung ke Sang Yasa. Ya sih, dia posisinya tadi soft lane, jadi mungkin dia bakal menjadi carry di sini dan mungkin lebih memilih untuk ya paling Sange dulu lah, habis Sange terus Yasa. Udah cukup bukan cukup romantis tapi udah cukup sangat menguntungkan gitu loh. Panda sendiri diabolic edictnya udah level 3. Oke, well, wow, Benclong terkena glimpse. Dan gue rasa Benslong juga dalam keadaan bahaya. Oh, masih di Lightning Storm, juga ada bantuan dari Liberi Fatali Global Silent. Panda, dia masih memiliki Magic Wand dan tidak ada yang mati dari depan Malfory. Oh, no, ke cancel tapi Liberi Fatali malah terkena diabolic edict. Sayang banget, Panda agak sedikit terjebak dan gue rasa nice stun dari Panda mencoba mempertahankan hidup tapi tetap saja tidak bisa di sini. Oh, lu itu ngeri banget apa namanya? Lightning Storm dari Lestrak bener-bener ngeri banget. Damage-nya udah bisa gue bilang gede ya tentunya. Dan untuk Down X1 sendiri, oke kita kembali ke Down X1 1100 dan dia tetap mencoba melakukan farming di ACN di sini untuk comeback. Wah, Villa bertemu dengan Popo, tapi yang diambil Magnus di sini dan kita bisa melihat posisi dari Magnus. Skewer, yes. Tapi dia terkena right click oleh Bad Rider ya, gue rasa memang harus mati di sini. Tidak bisa kabur dari mata dari Bad Rider di sini atau dari Avila. Kalau udah doubling decker ya kayak tadi, jadi killer, mau gimana lagi, nggak bisa dipungkiri lagi. Oh, kayaknya ada harassing nih menuju ke atas atau mungkin bakal menuju ke mid karena TP 2 hero melakukan TP-nya itu ke atas. Kayaknya mencoba harassing langsung di atas di sini. Sementara Juggernaut udah ada Yasa, Madness dan juga Pastebook. Waduh, attack speed mungkin bakal lebih fokus ke jadi hitter sih.
Karena seperti yang gue bilang dari depan Malphur itu nggak ada hitter ya. Tapi kalau untuk Symphony kombonya udah, oh the courier, oh my god the courier. Untuk Minerva tidak melakukan right click karena ya mungkin Minerva juga tidak memiliki damage yang begitu besar sih. Belum lagi dari courier sendiri armornya 10. Dire's top tower is under attack. Dan sementara kalau kita melihat tower di atas dari tower Zero Altitude bakal di-harassing oleh The Prime di sini. Wow, siapa yang TP di sana? Dia terkena stun. The Javunek sayang banget. Dia tidak bisa melakukan Omni Slash, tapi dia berhasil mundur ke belakang dan juga ada Thunder Global serta Global Sense. Sementara Panda dia harus mati terlebih dahulu. Hanya Panda saja yang mati, sementara Disruptor sedikit lagi nyawanya. The Javunek tidak memiliki mana dan juga ada RP dari RCK mencoba mengajar The Javunek dan berhasil membunuh Javunek, tapi RCK dia terkena Last Word. Oh, dia terkena right click dari Glaive of Wisdom dari Silencer dan Nice Visor dari Popo serta ada Healing Word. What? Healing Wardnya ikutan war di sini. Dan gue rasa di sini dari Avila. Oh no 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 no, hampir terkena Echan Totem di sini. Hampir terkena Echan Totem. Kalau terkena Echan Totem mungkin masih ada kemungkinan bakal mati ya mungkin. Mungkin. Radiant's top tower is under attack. Ada yang TP. Gua rasa Don X1. Yap, ada. Oi, Tombstone. Really? Justru malah membelikan gold di sini. Waduh, Don X1 mencoba bertahan, dia masih memiliki magic stick dan gue rasa Pandam stunnya terlalu jauh. Glimpse, where is the glimpse dari Minerva di sini? Karena melihat pergerakan dari Liberi Fatali. Yes! Zeus yang tertangkap di sini dan gue rasa posisi Avila juga sedikit terjebak karena Visor Omni Slash mengenai dua hero. Posisi Minerva hampir saja mati. Dia mencoba bertahan tapi terlalu sakit ulti dari Panda di sini. Dan kita bisa melihat posisi dari So, dia bakal mati oleh RCK di sini. Dan kita bisa melihat, oh no, 3 hero terkena Lightning Storm dan mulai berpencar sekarang karena memang Dejavunek juga masih memiliki Healing Ward. Panda juga terus mengejar posisi dari Benclong. Benclong masih menjadi Gundam di sini. Dan kita bisa melihat Benclong agak sedikit terjebak dan oh no no the DP. No! We really did it. Oh my god, Benclong istimewa banget di sini. Wow, it's amazing. Dari Benclong, dia hanya sekedar melakukan juke, dia bersembunyi di balik pohon dan dia berhasil melakukan TP. Luar biasa banget sih. Dari Zero Altitude 916 dan kalau kita melihat net worth, oke, masih unggul Zero Altitude hampir 6.000 poin dan sementara kalau untuk posisi dari experience 7.500 cukup jauh sebenarnya. Tapi kita bisa melihat powernya Lestrak ya, itu udah gede banget. Kalau misalkan dia udah ada Bloodstone itu ngeri banget. Dan sementara kalau kita melihat di mid, oh Avila smoke, bling, Panda kelok, dan gue rasa di belakang juga banyak unit di sini. Wow, no. Visor tidak bisa menyelamatkan pergerakan dari Panda. Kita kembali ke Magnus, sudah ada Blink Dagger, kemudian Lestrak hanya tinggal 400 gold untuk menyelesaikan Bloodstone tentunya. Dan sementara kalau melihat Don X1 sendiri, no, ada yang TP ke bawah di sini. Kalau gue rasa Benclong yang datang. Oke, it's okay, hanya seorang Undying. Dan The Javunek, oh dia ternyata, oh agak sedikit susah di sini. No, what Avila doing di sini? Oke, dia hanya membuka vision. Tentunya Lestrak masih 13 detik untuk respon dan sebenarnya di sebelah kanan ada Don X1 yang menggunakan infuse. Oke, luar biasa. Low Liberi Fatali Don X1. Where is the claim? Yes, di claim di sini dan Liberi Fatali. Global Sun, wow, keluar semua di sini tapi Liberi Fatali mencoba fighting mengejar Minerva dan berhasil membunuh Minerva. Sementara Panda tidak berhasil mendapatkan posisi Betrader terlalu jauh. Kemudian dari RCK juga aduh, hampir saja dia melakukan skewer yang cukup baik mengenai posisi Betrader. Hampir saja di sini. Benar-benar saling culik-menculik di sini dari kedua tim. Oke, Panda udah ada Bloodstone dan sementara kita melihat posisi dari Popo sedikit terjebak, dia tidak memiliki mana untuk melakukan Echo Slam dan dia terkena langsung, harusnya si Magic Stick.
Magic Stick make my day. Cow slam baik sekali dari Popo di sini, tapi tidak ada follow up yang cukup baik. Sementara Dynasma juga terlalu jauh dan bencong. Oh, wrong way dari Blencong di sini. Oke, masih di right click dan ada force stamp sementara Root of Athos, dan kita melihat posisi dari RCK. Dia berhasil melakukan skewer tentunya. Yang mengenai Undying di sini. Wah, ngeri banget tuh. Itu main apaan? Saling menculik, tapi it's okay, it's good. Buat value gold sih gua rasa emang cukup bagus. So juga kalau misalkan show-nya bisa bareng mungkin bakal ini ya, dia bakal dapat intelligent. Tapi kalau gue lihat item dari show sendiri, karena memang Midas mungkin lebih memilih untuk sendiri di sini. Justru malah sendiri itu farmnya lebih gampang. Untuk seorang Panda juga sudah menyelesaikan sementara kalau kita melihat posisi dari Minerva, oh no Minerva, aduh jangan, tidak. Dan sementara kalau kita melihat posisi dari Popo juga datang, Panda terlalu jauh di sini. Avilo, no, Panda tidak memiliki Echo Slam, dan gua rasa Popo yang bakal keculik di sini. 2 hero keculik dari The Primal Fury. Dan posisi dari Panda, wow, begitu sakit. Tapi masih ada Blade Fury tentunya. Dan setelah Panda mencoba keep fighting, loh, RCK sayang banget dia mengeluarkan RP yang begitu gagal. Oh no, dia terkena static link di sini. Sorry, static field dari Zeus, otomatis cooldown dari Dagger itu hilang, Pak Bos. Aduh, ngeluarin RP-nya sia-sia banget di sini. Aduh, ya sudahlah. Radiant's top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Sayang banget, aduh, sumpah sayang banget RP, washu, tapi tidak terjadi apa-apa. Avilo mencoba mengincar tier tower pertama yang ada di atas, tapi sempat didinai oleh Donex One di sini. Tower has been denied. Dan kalau kita melihat di mid, sementara posisi dari Panda, dia masih memiliki Bloodstone. Wow, mencoba menghajar solo. Oke, masih ada force up dari Avilo tentunya. Sakit banget di sini. Ada Diabolic Edict, kemudian ulti dari Lestrak juga. Dia hanya tinggal tahan badan. Oh, Minerva what are you doing? No. Dia bertemu dengan Bencong di sini. Tapi gue rasa Minerva hanya sekedar memasang Cyberport sih. Dire's middle tower is under attack. Untuk Deja Vu next sendiri, gue rasa cukup. Oh, oke, kita melihat Bencong agak sedikit bahaya. Wah, Thunder Courtyard Echo Slam mengenai tanah di sini. Dan kita melihat Bencong, dia melakukan Solar Rip, dia masih bisa bertahan. Dan gue rasa di sini posisi Popo dan juga Minerva malah agak sedikit blunder, dan gue rasa agak berat untuk seorang Popo tetap bertahan dan dia harus mati di sini. Sayang banget di sini dari The Primal Fury. Dia terlalu harassing, tidak melihat kiri kanan tentunya. Middle tower is under attack. Sementara RCK 14 detik, paling tidak 10 detik lah untuk adanya RP. 10 detik masih adanya RP tentunya. Dan kalau kita melihat Lestrak masih mencoba mendorong tier tower pertama di sini, karena Lestrak tuh punya power yang gede sebenarnya untuk melakukan push di sini. Well, tidak di push di sini tier tower pertama yang ada di bawah oleh Panda. Panda juga mencoba untuk terus bermain aman. Oh no, Avila. Hampir saja dia menemukan Panda di sini. Kalau kita kembali ke Beasterback sendiri, Beasterback kayaknya mencoba, loh, sebentar, dia mencoba untuk ke Pipe ternyata. Mungkin Pipe sama Crimson sekalian. Totalitas tanpa batas. Gua intip dulu yuk, yang nonton di game berapa? Oh, 85. Sementara di Twitch 86. Oh, hai. Sama-sama banyak, coy. Kalau untuk Lestrak sendiri, mungkin dia harus mengeraskan badan, mungkin Siva atau Quiras atau mungkin Taras lebih enak. Liberi Fatali lebih ke Bloodstone, Bencong, Root of Athos. Oke. So gue bilang sih cukup menyenangkan tentunya. Dan sementara Panda juga mengincar tier tower pertama. Root of Athos, Bencong mengejar Panda. Really? Oh, dia terkena Fissure, sayang banget. Dan Thunder Courtyard Panda dalam dia ternyata melakukan suicide di sini. Sementara kalau kita melihat RCK juga, bos, sabar bos untuk melakukan RP bos. Dan tier tower pertama dari Siluatu juga tidak bakal hancur. Nice glim dari Liberi Fatali, dan hampir saja terkena Flame Break. Sementara Minerva, begitu pula dengan posisi dari Magnus juga terselamatkan. Dan so, what are you doing? Oke, so Radiant's top tower bukan salah gua, so. Wah, nggak ikut-ikut, so, sumpah, so. Lu bisa di sana tuh gua nggak tahu dah.
Oh, Roshan, oke. Dejavu naik dan kedua hero lainnya Batrider dan juga Liberi Fatali juga mengambil Roshan di sini. Oke, sudah kebuka di sini dan Ciluba. Oh no, RP tidak mengenai siapa-siapa. Omnislash RC hampir mati dan Global Silent juga keluar di sini dan kita bisa melihat posisi dari Minerva di atas Bukit dan Panda mencoba untuk survive. Gua rasa agak sedikit berat karena di belakangnya ada Dejavu Neck, di sementara posisi Don X1 datang cukup terlambat. Terlalu banyak unit, terlalu banyak slow. Don X1 mencoba terus bertahan dengan menggunakan Quill Spray tentunya. Begitu sakit tetap saja mati. Minerva mati dan tim wipe untuk The Prime Alpha. Oh no. No, RP dari RCK. What a galau by RCK di sini. Wow. Sayang banget. Ini benar-benar susah tentunya. Gua rasa di saat dia melakukan RP dan tidak mengenai siapa-siapa udah kegalauan tingkat tinggi. Itu udah, aduh pusing kepala itu udah. Karena yang gue lihat di sini posisi dari Observer Ward ya yang dipasang oleh Zero Latitude itu luar biasa banget. Jadi visionnya itu benar-benar dapat di sini. Radiant's bottom tower is under attack. Dan sebenarnya untuk Dejavu naik, oke. Radiant's bottom tower has fallen. Cukup fat juga, Liberi Fatali juga. Yo ada stack 12. Kemudian kalau melihat posisi dari Dejavu Neck juga datang di sini dan gua rasa Dejavu Neck tidak memiliki Omnislash, tapi mencoba menghajar Panda maybe no. Kalau gua rasa Dejavu Neck juga memiliki Skadi gitu loh. Jadi apa yang ditakutkan? Oh no, Don X1 dia terkena Ratos dan dia bakal dihajar oleh Zero Latitude di sini. Hidai. Dia terkena culik oleh Batrider di sini. Aduh, saya banget ya. Sementara kalau kita melihat posisi dari Courier membawa mungkin power trade. Siapa yang power trade sini? Mungkin Silencer nggak punya apa-apa, tapi dia masih punya RO di sini dengan bantuan dari Midas. Bakal 2 kali global silent pasti ya. Semakin seru di sini. Dan gue rasa network dari Dejavu Neck begitu banyak, 13.000 itu udah gede sih. Radiant's middle tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Dan sementara dari Dejavu Neck cukup fat, dia juga bawa Aegis di sini 2 menit. Terreclaim gue rasa masih bisa untuk melakukan push ya kalau melihat posisi dari siapa yang melakukan TP? Oke, ya tidak ada yang melakukan TP ke bawah. Mungkin menunggu RCK untuk melakukan RP tentunya. Wah, begitu bebas Dejavu Neck untuk mengincar tier tower yang ketiga. Sementara kalau kita melihat posisi dari Don X1 berada di depan di sini. Dan gue rasa stun dari Panda yang miss, sayang banget. Dan Avila, nice global silent. Dan kita lihat posisi Panda terikat oleh lasso. Don X1 terkena Omnislash, Minerva terkena Last Word. Dan gue rasa 3 hero mati dari The Prime Alpha dan JJ Zero Latitude, the champion of the Asus class of the Titan Dota 2 online turnamen. Dan dengan ini The Prime Arfury bakal berada di posisi yang kedua, sementara Zero Latitude bakal berada di posisi yang pertama. Great champion buat Zero Latitude. Dan kita bisa tahu performa dari Zero Latitude begitu meningkat dengan adanya Liberi Fatali dan juga Dejavu Neck. Luar biasa banget. Give applause of Zero Latitude yang berhasil menangkan pertandingan kali ini di best of 3 dan dia menang 2-0. Brilian banget. Sekali lagi selamat buat Zero Latitude dan gue terima kasih buat Febri sebagai admin dari Asus Clash, dan gue terima kasih juga pada Andre Tobias yang mengizinkan untuk gue nge-cash di turnamen kali ini. Dan gue Melon Doto dari Dota 2 TV Indonesia. Jangan lupa untuk like Asfanpick Dota 2 TV Indonesia dan juga like Asfanpick Melon Doto sekalian promosi. Dan gue mohon maaf jika ada kata-kata salah. See you next tournament, next event.
next round tentunya di pertandingan-pertandingan yang sangat seru. Dan terima kasih dan bye bye.